اما متاسفانه افراد مختلف شروع کردن به تولید لیست‌های متفاوت. Pihak Iran melontarkan peringatan tegas di mana bahwa semua pusat dan pasukan Amerika Serikat di seluruh wilayah akan menjadi target sah serangan pasukan Iran. Mengutip Tasnim pada 4 Januari, peringatan itu dilontarkan oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di X pribadinya terbaru. Dalam unggahan di X, Ghalibaf mengecam pernyataan Donald Trump yang dinilainya mendukung kerusuhan di Iran. Ia mengatakan bahwa upaya agen intelijen musuh untuk membelokkan protes sah menjadi konflik bersenjata telah digagalkan oleh kesadaran sejarah bangsa Iran. Ghalibaf menegaskan bahwa rakyat Iran tidak menyamakan demonstran dengan tentara bayaran asing dan selalu mampu menggagalkan musuh. Lantas ia juga memperingatkan bahwa buntut pernyataan Presiden Amerika Serikat itu justru menjadikan semua pusat dan pasukan Amerika di seluruh kawasan sebagai target sah jika terjadi agresi. Seraya menekankan bahwa rakyat Iran tetap bersatu menghadapi ancaman. Rakyat Iran diklaimnya akan selalu bersatu dan bertekad untuk bertindak ketika menghadapi musuh yang agresif termasuk Amerika dan Israel. על אוקראינה ועל אירופה. הנחיתי את משרד החוץ לפעול באופן מיידי מול האיחוד האירופי. Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz melontarkan perintah terbaru di mana menyatakan telah memerintahkan militer untuk bersiaga menghadapi kemungkinan pecahnya kembali perang melawan Hamas di jalur Gaza. Mengutip Kabarni pada 4 Januari, hal itu dilaporkan oleh sumber utama situs web Israel Walla terbaru, di mana seorang sumber mengatakan bahwa peluang Israel mengizinkan masuknya barang ke Gaza sangat kecil. Lantaran langkah tersebut dianggap sama dengan membuka jalan bagi rekonstruksi tanpa ditemukannya jasad sersan kelas 1 Ran Gavili yang merupakan tahanan Israel terakhir, serta tanpa perlucutan senjata Hamas atau pembubaran kelompok tersebut. Lantas Katz disebut telah mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan kepada tentara untuk bersiap menghadapi kemungkinan kembalinya perang dengan Hamas di jalur Gaza. Sebagai informasi, situasi ini muncul di tengah dorongan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melanjutkan ke fase kedua kesepakatan dan rencana perdamaian Gaza. Namun menghadapi penolakan Israel, Washington lantas mengusulkan agar rekonstruksi dimulai di Rafah, di mana yang tidak berada di bawah kendali Hamas dan masih dikuasai Israel. Utmost urgency and grave concern on behalf of our people, a peace-loving nation of nearly. Iran disebutnya akan menganggap Amerika Serikat sebagai sosok yang bertanggung jawab atas setiap agresi, sekaligus menegaskan kembali bahwa Iran memiliki hak untuk membela diri atas itu. Mengutip Tasnim pada 4 Januari, hal ini diutarakan oleh Duta Besar Iran untuk PBB Syahid Iravani dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan Abu Bakar Osman pada 2 Januari 2026. Dalam suratnya, Syahid Iravani secara tegas menolak pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana yang isinya mengancam penggunaan kekuatan terhadap Iran. Ia menyebut ancaman tersebut sebagai tindakan ceroboh dan intervensionis yang secara nyata melanggar piagam PBB serta hukum internasional. Lantas, Iravani menegaskan bahwa negaranya akan memberikan respons yang tegas dan seimbang terhadap setiap bentuk agresi atau campur tangan asing. Seraya menekankan bahwa segala eskalasi lanjutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Iran menyerukan untuk secara tegas mengutuk pernyataan Presiden Amerika Serikat yang dinilai sembrono dan provokatif, serta menuntut agar Amerika Serikat mematuhi piagam PBB, menghentikan ancaman dan penggunaan kekuatan, serta menjalankan tanggung jawabnya sesuai hukum internasional. Iran menegaskan penolakan keras atas pernyataan Trump tersebut, menekankan hak Iran untuk membela kedaulatan dan keamanan nasional secara tegas dan proporsional, serta menyatakan bahwa Amerika bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi dan eskalasi yang ditimbulkannya. Pasukan Israel diminta bersiap menuju perang multifront termasuk dengan Iran, Lebanon, dan tepi barat. Mengutip RT.com pada 4 Januari, hal ini diutarakan oleh para pejabat dalam wawancara dengan sumber utama Channel 12 Israel.
Menurut sumber utama itu, IDF diperintahkan bersiap menghadapi kemungkinan perang serentak melawan Iran, Lebanon, dan tepi barat. Itu termasuk skenario operasi eksplosif terhadap Teheran di tengah protes kenaikan biaya hidup. Adapun persiapan itu disebut merupakan bagian dari rencana strategis 4 tahun di bawah kepemimpinan Kepala Staf IDF Eyal Zamir, di mana yang juga mencakup pengembangan kemampuan menyerang satelit dan target darat dari luar angkasa. Menurut Channel 12, pejabat di Yerusalem Barat itu menilai Iran berpotensi menyerang Israel guna mencegah pembubaran pemerintahnya di tengah tekanan gelombang protes. Menurut klaim sumber utama, Israel memilih tidak memberikan komentar resmi terkait kerusuhan massal di Iran karena disebut khawatir memicu respons militer. Namun Badan Intelijen Mossad secara terbuka menyatakan dukungan terhadap protes tersebut di media sosial dan mengklaim memiliki agen yang terlibat di dalam demonstrasi. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran akui bahwa balas dendam masih menjadi agenda utama. Pasukan di multifront akui siap melakukan perlawanan terhadap musuh. Mengutip Tasnim pada 4 Januari, hal ini diutarakan oleh IRGC dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 3 Januari 2026. Lebih tepatnya IRGC menegaskan bahwa upaya pembalasan atas tewasnya mantan komandan pasukan Quds IRGC, Letnan Jenderal Qasem Soleimani masih menjadi prioritas utama. Mereka menekankan bahwa meski 6 tahun telah berlalu sejak kemartirannya, jejak perjuangan, semangat dan warisan Soleimani terus menjadi sumber inspirasi bagi front perlawanan. IRGC juga menyatakan bahwa melemahnya kekuatan politik dan keamanan sistem dominasi merupakan dampak berkelanjutan dari pengorbanan sang martir dan para pejuang front perlawanan. Selain itu, mereka menilai runtuhnya tatanan Amerika di kawasan dan dunia juga menjadi konsekuensi dari pengorbanan tersebut. Disebutkan pula bahwa Donald Trump dan Benjamin Netanyahu yang digambarkan sebagai haus darah, sosok yang gagal menyingkirkan kekuatan, jalan, dan pengaruh komandan yang gugur tersebut melalui pembunuhan yang mereka lakukan. Menurut pernyataan itu, semangat perlawanan telah berkobar dalam upaya membalas dendam. IRGC menyatakan bahwa poros perlawanan global tetap terkait erat dengan nama Syahid Soleimani. Seraya menegaskan bahwa perlawanan Islam kini menjadi front yang solid dan pengusung seruan bebaskan Palestina yang menggema hingga dunia barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.